Ya, satu lagi tenaga kesehatan di Surabaya meninggal dunia karena COVID-19. Lalu bagaimana penanganan COVID-19 sehingga tidak lagi memakan korban jiwa, terutama bagi tenaga kesehatan? Kita akan bergabung dengan rekan Nachota Yesida untuk melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Silakan, Nachota. Sofian dan juga pemirsa, lebih dari 580 perawat di Jawa Timur terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan 16 diantaranya meninggal dunia. Lantas, bagaimana kondisinya di lapangan? Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Sekretaris PPNI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Tarno. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarno, ini kemudian tadi sempat kita tahu bahwa ada 16 yang meninggal, ada 590 lebih yang terpapar. Ini kondisinya di lapangan sebenarnya teman-teman perawat, ini khususnya sudahkah diberikan ke APD yang lengkap, kemudian PCR yang rutin sejauh ini Pak Tarno? Baik, terima kasih. Jadi dengan adanya teman-teman yang gugur dalam penanggulangan COVID ini, bagaimana program yang dijalankan oleh rumah sakit, mulai dari APD-nya, alhamdulillah sudah ada semua APD-nya, bahkan dari DPW PPNI Provinsi Jawa Timur, itu untuk saat ini sudah roadshow membagi-bagi APD ke daerah-daerah untuk membantu teman-teman yang ada di pelayanan. Begitu juga bagaimana teman-teman yang merawat pasien COVID itu, maka program dari pemerintah khususnya di rumah sakit untuk pemeriksaan rutin itu selalu dilakukan, terutama swab PCR setiap 2 minggu sekali. Itu biasanya dilakukan pada rumah sakit yang besar. Bagaimana untuk rumah sakit yang kecil, kami himbau kepada semua yang terlibat, kami mohon perhatiannya untuk perawat, salah satunya adalah untuk screening COVID ini. Ini tidak hanya rumah sakit besar atau rujukan di daerah Jawa Timur, khususnya di kota-kota. Nah, ini kemudian adakah di daerah-daerah ataupun mungkin bahkan di kota yang rumah sakitnya atau puskesmasnya sempat di lockdown ketika ada tim medis, terutama perawat yang positif gitu Pak? Dengan adanya kejadian pandemi COVID ini, semuanya sudah menyiapkan. Sehingga dengan demikian, mungkin awal persiapannya masih kurang dan sebagainya, maka diketahui petugasnya ada yang terpapar atau terinfeksi COVID, maka dengan demikian ada pelayanan yaitu khususnya di puskesmas itu adalah tutup sementara. Ada beberapa kabupaten puskesmasnya yang ditutup. Ini Pak, melihat kemudian di Jawa Timur kita lihat angkanya masih terus bertambah meskipun juga penyembuhannya yang sembuh ini juga cukup banyak. Ini kemudian ini kayak menjadi salah satu penyebab kenapa banyak tim medis khususnya perawat ini kemudian tertular OTG begitu atau bagaimana Pak, sehingga masih banyak perawat yang positif COVID-19 Pak? Dengan adanya teman-teman yang terpapar atau dengan COVID ini memang kita kadang mencari penyebabnya dari mana. Apakah penyebabnya itu kita ada di pelayanan atau di masyarakat? Kadang kita tumpang tindih, kurang tahu tentang hal itu. Yang penting pada prinsipnya untuk teman-teman ini kami mohon untuk semuanya yang bekerja, terutama para perawat, jangan segan-segan kita selalu memakai APD untuk melindungi diri. Baik pada saat kita bekerja di tatanan pelayanan yang ada, maupun pada saat kita mungkin di rumah atau bergaul dengan masyarakat, selalu memberi contoh, suri teladan kepada masyarakat, selalu memakai APD untuk menghindari yang namanya terpapar COVID ini. Pak, ini dari beberapa info ini dikatakan bahwa perawat atau tim medis ini tertular justru mereka yang tidak mengurus pasien COVID-19 atau bahkan tertular dari mereka yang tidak punya gejala, begitu Pak. Ini benar Pak atau seperti apa kondisinya Pak? Melihat dengan data yang ada, yaitu teman-teman perawat yang meninggal sebanyak 16 di Jawa Timur ini, memang teman-teman ini rutin dia bekerja di tatanan pelayanan, baik di level puskesmas maupun level rumah sakit. Akan tetapi mayoritas itu bekerjanya bukan langsung terjun di perawatan COVID. Contoh seperti saya ini adalah kepala ruangan di salah satu rumah sakit untuk COVID, tapi melihat database teman-teman itu adalah dinasnya di pelayanan, tapi dia tidak di COVID. Begitu juga banyak teman-teman ini yang faktor resikonya itu sudah ada, contoh mungkin darah tinggi, atau mungkin dia hamil,
atau mungkin kena penyakit yang lain, maka saya menghimbau kepada para pimpinan yang ada di Indonesia ini, termasuk di rumah sakit atau di puskesmas, bagi teman-teman perawat yang kira-kira ada faktor risiko, tolong jangan dinaskan di tempat COVID, supaya tidak berisiko seperti yang lainnya. Pak, ini dari hari ini data per hari ada sekitar 580 lebih ini perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. Mungkin ada yang disampaikan Pak, tidak hanya mungkin perawat di Jawa Timur, mungkin di Indonesia atau bukan masyarakat yang akan ketika berkunjung ke rumah sakit ataupun juga puskesmas harus seperti apa Pak? Dengan adanya teman-teman perawat yang terpapar COVID sebanyak 584 di Jawa Timur ini, maka saya menghimbau kepada teman-teman termasuk masyarakat, yaitu jangan merasa takut dengan adanya pandemi ini, karena penyakit itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita ikhtiar, protokol peraturan-peraturan kita jalankan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Jangan sampai ada selalu mitos dan lain sebagainya, karena rumah sakit ini tempat pelayanan COVID, tidak mau melakukan pemeriksaan di sana. Justru kalau memunculkan gejala apapun, serendah apapun, tidak tahu itu panas atau mungkin batuk, segera ke rumah sakit supaya segera untuk mendapatkan penanganan demi kebaikan kita bersama-sama. Terima kasih Pak Turno, semoga tidak ada lagi perawat yang meninggal atau bahkan tertular COVID-19 di wilayah Jawa Timur dan Indonesia. Terima kasih Pak Turno. Baik. So, tadi Sofyan di Jawa Timur kita harapkan tidak ada lagi pasien ataupun juga perawat di Jawa Timur dan bahkan Indonesia yang terkonfirmasi COVID-19. Kami kembalikan ke Jakarta. Ya, Najota Yasidel langsung melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.